Baik, selamat pagi Pak Gatot. Apa kabar? Suaranya Pak? Bentar. Iya, ngomong-ngomong Pak Gatot aslinya dari mana Pak? Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Iya, saya dapat informasi bahwa hari ini Pak Gatot ingin bertestimoni. Kebetulan sangat menarik karena Pak Gatot sebelumnya terkena gangren ya Pak. Nah, suara Bapak hilang lagi Pak. Ada, Pak, suara saya? Oke, muncul. Muncul Pak. Oke, Pak. Ya, saya mendapat berapa gambar yang mungkin menjelaskan. Saya ingin perlihatkan dahulu sebelum kita bahas. Ya. Ya. Sebentar, Pak. Ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa diabetes demikian mengerikannya apabila Bapak Ibu tidak punya kewaspadaan. Dan ini terjadi pada Pak Gatot. Beruntung Pak Gatot segera mengikuti program ini sehingga Pak Gatot punya pilihan untuk sembuh. Itu ternyata mudah dilakukan dengan sedikit bantuan dari kami, tapi lebih banyak perjuangan diri sendiri. Ya. Saya akan perlihatkan ini waktu pertama kali ya? Betul Pak, ini pertama kali saya dirawat di rumah sakit Pak. Dirawat di rumah sakit. Kakinya ya, berlubang-lubang Pak ya? Ya betul, jadi pertama itu yang di bawah, lubang pertama itu yang di bawah jempol Pak. Oh, ini lubang pertama? Lubang pertama, ya. Terus tapi kemudian, itu sebetulnya sudah berkembang, sebelumnya ada pecahan dilipat, mulai dari lipat jempol, kemudian turun ke bawah ke telapak. Nah, itu lubang pertama yang di bawah jempol. Nah, kemudian lubang kedua, nah ini itu kan saya rawat, Pak. Saya tutup pakai saya tutup dan kemudian ada plester gitu. Iya, iya. Nah, kemudian lubang kedua itu di sampingnya, Pak. Itu karena plester, Pak. Muncul juga luka karena si kulitnya terangkat. Oh, gitu. Jadi memang ini perlu hati-hati Pak untuk betul. Jadi bahwa untuk penderita diabetes itu kulit khususnya kaki itu menipis, itu betul. Oke. Kemudian yang ketiga ini, lubang ketiga ini kenapa? Lubang ketiga yang di bawahnya Pak. Oh iya ya. Oh begitu. Ya. Dalam kurun waktu berapa lama ini terjadi semua Pak? Itu kurang lebih saya itu sebetulnya di awal itu tahun 2018 saya sudah merasakan di antara jempol dengan jari telunjuk kaki Pak, itu udah mulai ada pus, ada luka sampai keluar nanah. Tapi saya belum sadar kalau itu dari diabetes. Tapi emang jadi waktu itu kurang lebih di atas 200 lah. Nah itu jadi sudah mulai ada, sehingga dibawa ke rumah sakit Pak untuk diberikan kemudian oh iya ya. Kemudian setelah itu setelah diberi demen muncul lagi Pak Eko. Oh. Muncul lagi dari jempol itu mengarah ke kelingking Pak. Oh iya. Jadi mengarah ke kelingking dan kemudian ke telapak kaki yang bawah Pak. Baik. Saya ingin mendengar cerita Bapak lebih lengkap, tapi saya ingin membahas dulu dengan para audiens di sini. Ini kaki juga jadi menghitam Pak ya? Kaki menghitam Pak. Jadi di atas mata kaki itu hitam. Berapa lama ini Pak? Itu kira-kira itu 6 bulanan lah Pak. 6 bulanan ya? 6 bulan ya. Oke, baik. Kaki saya itu nggak terasa kebas Pak, udah nggak berasa. Oh, begitu ya. Jadi memang saya pada saat kena gangren
itu memang tidak terasa sakit gitu loh. Dan nah ini yang bahayanya itu, Pak. Ya. Bahaya Oke. itu Baik. tidak ada rasa sakit sehingga apa namanya pada waktu luka ya nggak. Ya, baik. Tadi adalah kilasan cerita awal. Sekarang Pak Wibowo, Pak Gatot Wibowo bisa menceritakan Bapak asalnya dari mana, kemudian kok bisa namanya nama Jawa Tengah tapi ada di Jawa Barat, Pak. Lalu bagaimana pada saat kita mengetahui bahwa oh, saya ternyata terkena diabetes, dan apakah proses dari sehat menjadi sakit itu Bapak sadari atau tidak? Mungkin bisa dimulai, silakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi perkenalkan, nama saya Gatot Wibowo. Saya tinggal di Bandung, Pak. Iya, Pak. Saya tinggal di Bandung dan lahir di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Ya, memang orang tua dari Jawa Tengah, ya. Ibu dari Purwokerto, Bapak dari daerah Majenang, Pak, daerah Banjar. Oh, yeah. Ya, mereka pindah ke Bandung, kemudian kami semua anak-anak ada 6 orang lahir di Bandung semua, Pak. Oh, begitu, Pak. Ya. Jadi, lalu kalau boleh tahu kapan Bapak mulai menyadari terjadi peralihan kesehatan Bapak dari seorang yang sehat, ya, kemudian menjadi diabetes, atau bahkan mungkin Bapak tidak menyadari sama sekali? Betul. Saya ini kebetulan Pak. Oh iya. Jadi kadang-kadang berobat sendiri, Pak. Oh. Sok tahu lah, gitu. Berobatlah dengan ini, Pak, dengan herbal. Oh iya. Belum mau ke dokter. Nah, jadi saya merasa bahwa kebetulan di kantor ada check up, kemudian saya kaget karena gula darah saya di atas 200, Pak, waktu itu. Iya. Nah, ini juga karena ada kebiasaan lah. Bapak masih aktif ya? Masih aktif? Sekarang sudah pensiun, Pak. Umur saya 65 sekarang. Oh iya, Pak. Ya. Jadi waktu aktif itu ya mungkin makanan tidak terkontrol, kemudian saya adalah smoker, perokok berat. Sehari 5 bungkus, Pak. 5 bungkus tuh banyak, Pak. Betul, karena pekerjaan, Pak Eko. Waduh. Karena pekerjaan, jadi saya... Sekali ngisep, Bapak 1 atau 2, Pak? Satu-satu sih. Satu-satu. Cuman rasanya nggak pernah berhenti, Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah, jadi saya merasa itu, saya nggak merasa, saya punya mengidap diabetes. Cuman waktu itu saya obatilah dengan obat-obat herbal gitu, Pak. Nah, cuman masalahnya kemudian memang karena saya juga komorbid, Pak. Jadi saya sudah pasang ring 3 di jantung. Nah, pada waktu rawat terakhir, yang mungkin gambarnya tadi sudah di awal, itu baru ketahuan bahwa paru-paru saya juga rusak. Jadi ada istilahnya PPOK. Kemudian juga ginjal juga udah ada perburukan, Pak. Kemudian saraf saya ini semua udah ini apa artinya neuropati, Pak. Jadi neuropati, dulu saya bisa nyupir, saya bisa jalan dari Palembang ke Bandung naik mobil. Sekarang saya udah nggak bisa naik mobil karena kontrolnya, motoriknya udah nggak kontrol, sehingga saya hanya bermotor saja sekarang. Iya. Nah, jadi mata juga udah agak kabur, Pak. Jadi pada waktu dirawat itu udah kayaknya saya bilang sama istri saya, sampai di sini saya bilang gitu. Aduh, menakutkan kata-kata itu, Pak. Betul, Pak. Itu betul. Apalagi dokternya itu, saya pernah beberapa kali masuk kamar bedah untuk beri demen, Pak, untuk dibersihkan luka-luka saya. Nah, luka saya itu di dalam, Pak. Jadi tidak di luar. Jadi waktu ketemu dengan Abah Ike, saya lihat waktu itu dengan Pak Eko juga ada testimoni kalau nggak salah, itu luka luar, Pak.
Ya. Di luar tuh ya lubang-lubang seperti itu. Jadi di antara jari tidak luka, apa istilahnya, luka luar gitu, Pak. Iya, Pak. Nah, itu saya masuk ke kamar bedah. Dokter bedahnya hanya bilang begini, Pak, ini tidak akan bisa sembuh, luka darah Bapak tidak bisa turun. Jadi harus menurunkan gula darah. Jadi pada waktu itu saya sudah menggunakan insulin suntik, Pak. Ya. Jadi setiap mau makan saya harus suntik insulin sebanyak 12 unit. Kemudian malam sebelum tidur saya juga harus menyuntik dengan 16 unit. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Itu obatnya kurang lebih setiap makan tuh 16 butir, Pak. 16 butir untuk semua penyakit. Banyak itu, Pak. Banyak sekali. Kemudian saya hitung-hitung kalau obatnya habis, saya paling nggak seminggu tuh habis uang 500.000 lah untuk beli obat-obatan. Ya. Hal gitulah, Pak, penyakit saya ini gitu. Nah, pada waktu saya dirawat di rumah sakit, mungkin ini ada miracle, Pak. Terus terang aja ada hidayah kepada istri saya, Pak. Itu di bulan Februari. Yaitu mendapatkan link Mobi. Nah, di situ karena saya waktu itu divonis oleh dokter bedah ini luka nggak bisa sembuh-sembuh. Kemudian resikonya adalah amputasi karena salah satu jari sudah menghitam, Pak. Jadi jari-jari itu sudah menghitam. Itu udah tanda-tanda kalau ngobrol-ngobrol sama perawat, Pak, ini kalau di kamar bedah udah dipotong, Pak, katanya, ini udah hilang nih katanya, jari-jari yang hitam ini. Gitu. Waduh, saya kan jadi ngeri, Pak. Ngeri, kemudian ya saya berusaha untuk akhirnya mencari usaha ekstrim untuk menurunkan gula darah. Ya kan? Jadi salah satu yang harus ditekan kan gula darah, Pak. Nah, ini makanya terus terang saja pada waktu istri saya mendapatkan itu pun kalau saya tanya sama istri saya, dari mana Mama dapat link ini? Beliau itu nggak tahu, Pak. Lupa katanya dari siapa katanya ini. Ya. Allah, ini jalan dari Allah gitu, Pak. Jadi kami menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang datang dari yang pencipta gitu. Karena waktu itu saya cuma berpikir, waduh, masa saya dilahirkan sempurna kembali ke Allah nggak ada kaki satu kan nggak. Iya. Ya, betul. Satu yang memotivasi saya untuk itu. Dan saya juga karena dalam usia yang sudah lebih dari 60 tahun kan yang dipikirnya kan akhirat gitu, Pak. Saya ingin beribadah dengan baik, dengan sempurna gitu. Kalau saya sekarang juga saya masih belum bisa duduk sempurna karena ya ada saraf saya yang mungkin belum terregenerasi, Pak. Ini yang kami masih terus berusaha untuk Jadi pada waktu saya masuk rumah sakit itu gula darah saya 498, Pak. Jadi sangat tinggi sekali. 498. Sangat tinggi. Dan saya masih bisa naik motor, Pak. Dan tidak pingsan. Katanya apa kalau yang orang lain terasa dengan 400 itu lebih, Pak? Hampir 500. Nah, itu, Pak. Nggak ada terasa apa-apa, Pak. Karena saya masih bisa dari rumah ke rumah sakit itu naik motor, Pak. Dan memang niatnya mau vaksin. Mau vaksin. Mau vaksin. Dan karena mau vaksin itu pada saat sebelum vaksin Bapak baru tahu kalau gula darah Bapak tinggi gitu. Betul, iya. Saya jarang kontrol, gula darah itu jarang kontrol. Iya, Pak. Dan luka pun saya pikir ini luka biasa, Pak, bukan gangren gitu loh. Periksa oleh dokter, oleh perawat, itu sampai setengah telapak kaki itu sudah gangren, Pak, sudah ada ulkus. Jadi gerowong, dalamnya itu gerowong, Pak. Itu tahun berapa? 22, Pak. 22. Bulan. Bapak sudah luka tapi masih belum menyadari bahwa Bapak sakit diabetes dan
terkena gangren. Iya, saya belum ciri-ciri gangren seperti apa ulkus itu belum paham. Bahkan juga tidak tahu kalau Bapak terkena. Diabetesnya tahu, Pak. Cuman Oh. lukanya ini apakah luka gangren itu saya belum nyadar betul gitu. Ini yang Iya, Pak. Nah, kemudian memang dalam waktu mendaftarkan diri ke MOBI itu saya tulis, Pak, itu ada luka. Itu juga ragu-ragu ini gangren apa ulkus. Ya udah ditulis aja waktu itu. Ya sudah. Nah, kemudian Pak Sonson yang sebagai mentor menanyakan, Pak Gatot punya gangren? Kayaknya iya deh, Pak, ini sebelah kanan gitu. Nah, itu udah bulan, jadi Pak, Februari, karena belum yakin, Pak, dengan MOBI. Karena saya juga nggak berpikir udah ikut yang lain-lain, udah saya serahkan diri saya ke medis. Tapi istri saya mengatakan ini harus ada alternatif untuk pengobatan ini. MOBI, Pak. Yeah. Nah, itu tanggal 26 Februari saya mulai approve. Harusnya tanggal 1 mulai, tapi tanggal 4 baru mulai. Nah, itu gula darah saya waktu itu di 218, Pak. Jadi pada waktu ngikut MOBI itu di 218. Dan pada tanggal 4 itu saya nekat, Pak. Semua obat-obatan nggak saya makan lagi udah, Pak. Wah, luar biasa itu. Ya, saya ikut saja mengikuti apa yang saya dapat dari voice note-nya Pak Eko. Saya langsung PMB. Kemudian semua obat suntik semua saya berhentikan. Alhamdulillah gula darah terakhir waktu ikut MOBI itu dapat 128, Pak. Ya, itu artinya kebulatan tekad sekali sampai semua obat pun nggak diminum, luar biasa. Betul, Pak. Karena saya ingin sembuh gitu, Pak. Ya. Itu saya harus yakin juga ini bahwa apa yang saya akan lakukan ini betul-betul nanti akan menyembuhkan diabetes saya gitu. Ya kan di situ kan bahwa diabetes untuk ibunya semua penyakit degeneratif, yang mudah-mudahan yang lain juga ikut tersembuhkan gitu. Karena memang saya sudah sangat berat sekali. Jadi selama 2 bulan saya memang di atas tempat tidur terus, Pak Eko. Jadi pada saya ikut selama 2 bulan. Iya, Pak. Karena saya jadi COVID, Pak, kena COVID. Itu kan 12 hari di atas tempat tidur. Kemudian karena luka, jadi saya nggak bisa jalan, ya di atas tempat. Otot saya tuh ini. Jadi bulan-bulan pertama ikut MOBI itu ya turnya jadi nggak perlu tidak perlu terlalu banyak energi. Nah, disuruh makan telur, pertama nggak bisa masuk, Pak, karena memang ada gangguan juga di lambung. Di lambung ya. Jadi ya awal-awal ikut MOBI cukup berat, tapi saya sudah nekat waktu itu. Saya harus sembuh dengan kalau memang MOBI menjanjikan bahwa bisa diabetes bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, tanpa alat, saya ingin nyoba ini gitu. Dan alhamdulillah, Pak, dalam waktu 1-2 bulan lah. Ya, apa yang membuat Bapak percaya dengan MOBI, Pak? Saya yakini aja, Pak, bahwa kita harus yakin gitu. Kan kita belum nyoba, Pak. Ya. Testimoni juga waktu itu belum banyak sekali gitu. Awal-awal itu. Ya. Di waktu saya ikut tuh ya UGD aja belum ada, Pak, waktu itu. Saya ketemu Pak Sonson dan kemudian diperkenalkan dengan Abah Ike itu sebelum ada UGD gitu. Jadi ya saya juga bersyukur di Pak Sonson waktu itu mengingatkan bahwa saya punya gangren dan kemudian diperkenalkan dengan Abah Ike. Kemudian dengan Abah Ike tanpa ini membantu saya dengan NNS-nya, Pak. Waktu itu masih nyebutnya probiotik, belum NNS. Yeah. Saya coba dalam waktu 2 minggu ya, Mas ya. 2 minggu sampai 3 minggu itu ada perubahan, Pak. Oh iya. Jadi yang diceritakan oleh Pak akan seperti ini, semua prosesnya saya ikuti. Saya disiplin, saya ini karena memang saya waktu juga yakin juga ini memang harus ada. Saya ngobrol sama Abah Ike itu, kan
MOBI ini PMB, IF sama OLNAF itu kan internal kan, dari internal, dari dalam gitu. Dari luarnya apa gitu? Kan nggak mungkin saya pakai pakai betadin atau pakai NaCl gitu. Betul, betul. Nah, bersyukur Abah Ike itu memberikan solusi, Pak. Itu betul-betul mempercepat dan memudahkan karena cairan itu bisa masuk ke dalam, Pak. Ke dalam gangren yang di dalam itu gitu. Ya, Nah, itu saya akan perlihatkan beberapa gambar dari pengalaman Bapak. Mungkin Bapak nanti bisa ceritakan, Pak. boleh, Pak. Silakan, Pak. Mohon waktu sebentar. Ya, Pak. Nah, ini kejadian waktu gimana? 14 April 2020. Ya, ini 14 April ini proses, Pak. Ya. Proses. Waktu itu ini kaki saya agak bengkak. Kemudian saya datang lagi ke dokter bedah. Kemudian bikin lubang, Pak, itu. Yang keluar darah merah itu lubang untuk mendrain ini. Luka supaya cairan, keluar. Pak. Ya. Nah, karena yang di antara jari itu, yang antara jempol dengan telunjuk, jari tengah itu sudah agak menutup, Pak, setelah diobati dengan NNS, Pak. Itu setelah NNS ya? Okay. Ya. Okay. Nah, ini terus terang saja, ya ini karena terus terang aja saya nggak bisa lihat, Pak, luka saya. Ini kalau tidak bisa menunduk, Pak? Tanpa bantuan istri saya mungkin nggak akan sembuh, Pak. Jadi ini betul-betul saya punya perawat khusus, Pak. Jadi ya. yang mengerjakan semua ini istri saya, betul. Dan ini luka mulai mengering, Pak. Sudah mulai menutup. Jadi ini kurang lebih bulan April juga, Pak. Ya. Jadi atasnya punggung kaki Februari itu. Ya, ini ya. Februari dan ini betul. April ya. Betul, Pak. Ya. Saya mulainya Maret, Pak. Mulai Maret, MOBI Maret. Bapak Maret ya, Bapak Maret. Maret ya, angkatan 138. Iya, betul. Terjadi perubahan, kemudian betul. Ini mulai, wah, ini mengering sama sekali nih, Pak. Betul. 12 Mei. Jadi betul. Dari April ke Mei 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, ini memang satu, ya waktu itu Abah bilang, Pak, ini harus kena jangan ditutup. Ini harus kena oksigen. Yeah. Jadi harus ada udara. Jadi luka-luka diabetes itu bagusnya tidak dibungkus, Pak. Yeah. Jadi memang dengan NNS ini akan lebih cepat gitu untuk sembuhnya. Yeah. Nah, ini yang bawah ini cepat, Pak. Terus terang aja saya juga kaget juga. Kok cepat sekali, sementara diobati dengan apapun ya nggak sembuh-sembuh gitu. Yeah. Nah, waktu itu kami akhirnya tinggal konsentrasi ke yang dalam gitu. Yang dalam dengan PMB, yang luar dengan NNS, Pak. Ya, jadi kolaborasi yang mulai dari keluar seperti pus, Pak, nanah gitu, sampai betul-betul darah segar yang keluar dari dalam, Pak. Oh. Dan ini adalah penyembuhan di bagian atas. Ya, di atas sudah mulai, yang bawah duluan, kemudian yang atas mulai sembuh. Oh, mulai sembuh, Pak. Masih hitam, Pak, belum 12 ini. Mei ya. Ya, 12 Mei. Ini 13 Juli. Betul. Masih kering sama sekali, Pak. Sudah kering, Pak. Sudah kering sama sekali bulan Juli. Nah, ini yang agak mengganggu itu waktu itu saya karena Lebaran, Pak, terlalu banyak jalan, Pak. Terlalu banyak jalan. Kemudian waktu itu alhamdulillah sudah berhubung dengan ngobrol lah dengan Pak Ardia, Pak, ini kok bengkak ya kaki saya. Iya, Pak, itu karena lukanya di dalam, jadi kalau di luar itu lebih cepat katanya kalau luka luar. Kenapa? Karena jaringan kulitnya kulit epidermis, Pak. Sementara kalau yang di dalam itu kan ada otot yang kena, tulang, mungkin jaringan tulang yang kena, itu agak lama gitu. Yeah.
Jadi pembengkakan itu karena memang overload gitu Pak. Jadi sehingga saya sekarang lebih banyak istirahat untuk supaya stres. Tapi alhamdulillah kalau lukanya rasanya saya sudah merasa bahwa kaki saya sekarang ini tinggal penyembuhan dalam saja Pak. Yang kalau yang luar gitu, alhamdulillah sudah baik lah untuk itu. Nah, sedang ini adalah 13 Juli. Ya, itu sama Pak dengan yang 13 Juli, kemudian ini sama 13 Juli dari sama, ya. bawah sudah kering, Yang atas kering, sudah Pak. kering, ya. Ya. Sedangkan ini adalah, wah, kaki makin bersih, Pak. Iya, nah ini udah mulai bersih Pak. Ini kalau nggak salah Agustus nih Pak, kemarin. Oh iya, iya. Ini baru-baru saja, baru sekitar 4 harian ini, Pak. Iya, dan sudah agak kempes Pak. Jadi besarnya udah sama sekarang gitu. Ya, dan ini adalah yang kondisi bawahnya Pak, sudah 24 lebih Agustus di bawah. Ya, bawahnya sudah sembuh gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat, saya akan ambil resume ini pada saat pertama kali sebelum perawatan, dan ini pada saat perawatan. Bapak Ibu bisa melihat ya kondisinya, tapi setelah melewati perjuangan, ini perjuangan karena melakukan PMB, saya tahu tidak ada yang mudah, dan kemudian dibantu dengan NS, ini yang didapat, kaki menjadi kering dan luka menutup semuanya. Ini adalah suatu yang menarik. Apa komentar keluarga dengan, atau minimal Bapak sendiri, apa komentarnya setelah melihat lama ini Pak? Berapa bulan? Kebetulan anak saya dokter Pak, satu. Pada waktu saya cerita PMB, dia ya cuek-cuek aja Pak. Jadi apa namanya, nggak acuh gitu saya cerita itu mengenai PMB, mengenai OLNAP, mengenai IF itu. Dia cuma bilang gini, Papa, kalau ada Papa, aku nggak tanggung jawab ya. Katanya cuma gitu aja Pak. Kenapa? Karena saya udah nggak minum obat sama sekali Pak Eko. Oh begitu. Anak saya itu ngancam saya begitu. Papa kalau ada apa-apa, aku nggak tanggung jawab ya, katanya gitu. Tapi alhamdulillah setelah sembuh Pak, setelah sembuh, beliau sekarang ya lebih memperhatikan olahraga saya, kegiatan-kegiatan saya PMB, OLNAF gitu. Jadi kalau saya nggak, jadi dengan keluarga ya memang betul Pak, dukungan keluarga ini sangat ini sekali. Jadi terus aja saya dengan luka saya, kalau nggak ada istri saya juga nggak tahu Pak. Karena yang merawat sama sekali kan itu kan NNS itu kan pemakaiannya sehari harus 3 kali Pak. Dan saya sama sekali nggak bisa lihat luka. di ujung jadi nggak kelihatan, nggak nampak. Kalaupun nampak tapi obat itu masuk nggak bisa nggak sempurna gitu. Nah jadi ya saya terima kasih sekali sama yang sudah memahami apa yang dirasakan, karena memang ini jadi ya memang dukungan dari keluarga penting sekali Pak. Malah anak saya yang sekarang ikut, aku mau ikut diet kayak Papa, hanya mau makan telur aja. Sekarang banyak yang makan telur. Gitu. Seminggu sudah turun 6 kilo, senang sekali dia Pak. Tapi bagaimana dengan, karena begini Pak, pengetahuan naturopatik itu kan kadang-kadang berkebalikan ya dengan teori kedokteran. Betul. Apa tanggapan anak Bapak yang dokter dengan pengetahuan naturopatik ini, Bu? Ya, jadi gini Pak, saya pernah ngobrol juga dengan teman-teman. Ya. Memang naturopati itu belum dikenal Pak di dunia medis. Oh ya. Jadi ya handicapnya itu saja sih menurut saya. Tapi betul-betul harus dibuktikan dengan yang menurut saya harus di ya kalau ya kita membantu, ya niat kita kan membantu sesama diabetisi kan Pak. Iya betul. Saya yakin Pak Eko juga membuat Mobi ini dalam rangka untuk
membantu para diabetisi. Ya, saya terima kasih sekali Pak dengan itu. Ya. Jadi ya untuk meyakinkan itu, ya ini juga mohon maaf Pak Eko, saya pernah cerita gitu sama teman-teman, saya disuruh testimoni. Istri saya bilang, Papa nggak minta izin dulu sama Pak Eko. Ini cuma ngobrol aja sama teman-teman gitu. Jadi banyak yang, ya salah satunya ya dokter. Kamu pernah dengar naturopati nggak? Belum pernah dengar tuh katanya. Jadi emang belum apa namanya, belum, ya banyak juga Pak yang nggak percaya kalau apa namanya, dengan apa PMB dengan MOBI ini bisa menyembuhkan glaukoma, bisa, masih belum yakin. Itu yang memang saya bisa. Kamu berobat apa sih? Aku nggak berobat kok, saya nggak pakai obat. Saya mengatur makan saja. PMB saya lakukan, puasa saya lakukan, kemudian all-naf saya lakukan, walaupun tidak disiplin lah, tidak selalu ini. Tapi saya berusaha PMB sama all-naf itu bisa dengan IF itu bisa ini Pak. Bisa saya lakukan dengan ini. Sejak dari awal memang dari MOBI memang yang harus naturopati ini itu memang selalu menganggap bahwa semua penyakit selalu ada penyebabnya, asal mulanya penyebab. Betul. Itu adalah sesuatu yang datangnya dari makanan, Pak. Dan makanan adalah dari sesuatu yang kita masukkan ke mulut kita. Makanya dia jadi penyakit, Pak. Kalau sesuatu yang berkelebihan, di mana karbohidrat, maka itu akan jadi masalah. Ya. Baik, Bapak, saya akan undang Pak Sonson, orang-orang yang berjasa. Ya. Pak Sonson dan Abah, mungkin bisa dihadirkan Mas Freddy. Iya, Pak Sonson dan Abah. Iya, ini 2 orang dan satu lagi Pak Ardia. Ada Pak Ardia, Mas? Ini adalah orang-orang spesialis. Ada Abah, ada Pak Ardia yang spesialis bagaimana mewujudkan keinginan untuk membantu orang lain dengan memberikan pengetahuan pada penderita-penderita gangren. Mungkin mulai dari Pak Sonson sebagai pendampingnya. Silakan, Pak Sonson. Mentor saya juga Pak beliau. mentor saya juga Pak. Ya, silakan Pak Sonson. Saya bisa mengucapkan bersyukur aja Pak Gatot ya. Awalnya saya bilang sih Pak Gatot ini BTN Pak. BTN apa? Persatuan Nakal Pak. Karena beliau ini sering bandel Pak. Jadi saya malah ini bisa dikatakan saya sih bersyukur ya Pak Gatot didampingi oleh orang yang tepat Pak. Jadi selama ini bisa dikatakan saya itu marah-marahin Pak Gatot dengan istrinya Pak. Karena bakal Gatot ini sering ini Pak, sering cheating awal-awalnya Pak. Setelah Lebaran Pak, tonton. Makanya malah ibunya, iya Pak, marahin aja Bapak tuh, marahin nyuruh saya marahin Pak Gatot Pak gitu ya. Di satu sisi saya bersyukur alhamdulillah dalam artian Bapak udah bisa katakan udah ada track yang betul. Kemudian semua kesembuhan itu datangnya dari Allah ya Pak. Semuanya ini kita itu hanya bisa katakan hanya mendukung aja. Khususnya Bapak dan pihak keluarga yang membantu Bapak itu yang membuat Bapak bisa sembuh. Ya. Memang kebetulan pada saat yang tepat pun Abah Ike masuk dengan NS-nya Pak. Itu yang bisa mempercepat. Cuma sarannya tetap Pak, Bapak kontrol terus gula darahnya supaya lebih bagus, kemudian gula selnya lebih cepat. Bisa katakan perbaikan harus di dalamnya Pak ya.
yang luar jadi bantu oleh MTS. Gitu. Kalau saya hanya bisa bersyukur Pak, Bapak sudah mendapatkan suatu kesembuhan, dan saya juga berterima kasih juga dengan supporting istri Bapak, keluarga Bapak, yaitu yang membuat Bapak lebih tegar menjalankan mobil ini dengan kesulitannya dan mendapatkan kesembuhan. Mungkin itu aja sih Pak. Ini dasarnya bukan dari saya Pak ini ya. Saya hanya mendampingi aja, meluruskan aja jalan-jalannya ketika Bapak mungkin tidak dalam tracknya. Jadi yang menyembuhkan itu adalah Bapak seizin dari atas Pak. Saya hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah aja buat Bapak kesembuhannya. Begitu aja Pak Eko. Ya, terima kasih banyak Pak Soson. Pak Ardia. Silakan Pak Ardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Selamat pagi Pak Gatot. Assalamualaikum Pak. Pagi Pak Ardia. Ya, sebenarnya nggak banyak yang saya lakukan sih Pak. Saya hanya mensupport aja karena kesembuhan ini semua datangnya dari Bapak dengan dukungan dari seluruh keluarga. Kita tuh hanya membantu dari luar saja Pak. Semua kesembuhan itu datangnya dari Bapak, dari tekad Bapak, dari dukungan keluarga. Kita tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya Pak. Penuh semuanya dari Bapak sendiri dengan doa-doa Bapak. Insya Allah hanya itu yang Bapak dapat gitu Pak, bukan dari kami gitu. Semua adalah perjuangan Bapak sendiri. Kita hanya mendampingi saja, membantu mendorong, gitu aja Pak. Saya syukur alhamdulillah Bapak bisa sembuh, tinggal dijaga, karena yang saya katakan lagi, penyembuhan di dalam itu lebih lama Pak, karena ada angiotensin, pembuatan pembuluh darah baru, saraf-saraf baru, dan butuh waktu gitu Pak, butuh kesabaran gitu. Saya rasa itu aja Pak yang saya bisa sampaikan. Alhamdulillah Bapak bisa sembuh, bisa menikmati hari-hari Bapak dengan lebih baik gitu. Dan keluarga pun lebih senang gitu Pak ya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Gatot. Ya, Pak Ardia, terima kasih banyak Pak Ardia. Kita beralih ke Abah. Silakan Abah. Assalamualaikum. Mohon maaf, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abah hanya bisa bilang alhamdulillah. Usaha Bapak untuk lepas dari gangren, dukungan keluarga yang sedemikian menyayangi Bapak, dan juga ijabah Allah, hasilnya adalah sembuh. Jadi luka di telapak kaki yang sudah lama bisa sembuh dalam waktu singkat gitu. Itu bukan satu keajaiban gitu. Memang fitrahnya seperti itu. Fitrahnya seperti itu. Hukum dari Allah yang menciptakan kita seperti itu. Asal kita mau memahami bahwa tubuh punya kecerdasan yang lebih daripada akal kita sendiri itu. Jadi buat Pak Gatot sekeluarga sekali lagi selamat sudah memperoleh hasil dari usaha yang dilakukan, ada ijabah dari Yang Maha Kuasa. Juga untuk para peserta mobi yang lain di hati Abah hanya bilang sekali lagi, hati-hati, hati-hati, beri perhatian lebih terhadap kaki. Karena itu anggota tubuh yang sangat berjasa seumur hidup kita, membawa seluruh badan kita ke mana-mana gitu. Yang paling jarang dirawat. Kalau mandi pun itu area lutut ke bawah yang paling jarang disabuni. Ya betul. Betul ya Pak Eko ya. Betul itu. Banyak jasanya tapi nggak pernah diperhatikan oleh kita gitu. Sampai pas kena diabetes punya luka nggak kerasa, tahu-tahu udah infeksi. Itu perlu Bapak dan Ibu semua ketahui
dari lapisan kulit terluar sampai sumsum itu ada 7 lapisan gitu. Ya. Epidermis, dermis, hipodermis, subkutan, ligamen, otot, tulang, baru sumsum. Nah, gangren itu sifatnya tuh seperti ngebor sumur, bukan melebar. Dari epidermis yang terluar, ya bisa aja lukanya kelihatannya kecil gitu. Ya. Yang paling sulit itu kalau udah nembus tulang, ya, si lukanya menjadi gangren gitu, menjadi jaringan mati, ya, berkembang, ya, berkembang menjadi infeksi akut sampai infeksi kronis, bahkan bisa sampai sepsis, menyebar ke seluruh tubuh melalui jaringan jaringan yang ada di dalam tubuh, ya, jaringan saluran darah gitu. Kalau udah nyampe sono, walaupun lukanya kecil bisa mematikan itu. Bahaya itu. Ya, jangan sepelekan ulkus, jangan sepelekan gangren. Tapi jangan juga khawatir gitu. Itu nggak mustahil, bisa sembuh. Buktinya Pak Gatot, ya, bapak-bapak yang lain kemarin bertestimoni. Mungkin nanti ke depan Pak Hadi akan menyajikan yang lebih horor. Ya, lukanya sedemikian masif sampai Abah yakin begitu lihat minimal 3 hari lah nggak bisa makan tuh, lihat lukanya gitu. Ya, saking menjijikannya gitu ya. Itu hati-hati aja. Yang Pak dia bilang betul. Untuk menyembuhkan epidermis dan dermis, jaringan kulit luar dan kedua, itu mudah, Pak. Di bawah 1 bulan sembuh. Tapi buat menyembuhkan yang sudah nyampe subkutan sampai otot, bahkan yang sampai nembus tulang, itu sulit. Ya, 5 pasien kami yang kami dampingin di luar pengetahuan kami, di luar kemampuan kami untuk menganalisa lebih dalam. Udah nyampe tulang, Pak. Cirinya salah satunya keluar belatung, Pak. Ya. 4 dari 5 yang meninggal pasien kami sebelum meninggal, 2 minggu sebelum meninggal, rata-rata keluar belatung. Ya, itu salah satu indikator sesuatu yang sangat buruk terjadi di dalam. Sampai Allah mengirimkan makhluk bukan probiotik yang nggak kelihatan. Tapi Allah kirimkan belatung yang terlihat. Ya, Abah bukan nakut-nakuti, ya, bukan nakut-nakuti. Kembali lagi, hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Beri perhatian lebih terhadap kaki. Mungkin itu aja Pak Eko dari Abah. Pak Sonson, terima kasih udah mendampingi. Ya, sama-sama, Bang. Walaupun Pak Gatot bandel, ya. Pak Ardia juga makasih, ya. Kita hanya membantu. Sifatnya hanya membantu, mendampingin sampai siapapun anggota MOBI memperoleh kesembuhan dari ulkus dan gangren dan bisa melanjutkan perjuangannya lepas dari diabetes, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Itu aja Pak Eko. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Abah. Pak Gatot di sini untuk saya sebenarnya ingin menambahkan 1 orang lagi, tapi beliau bersedia atau tidak. Yaitu adalah Bu Siswanti. Bu Siswanti adalah UGD. Bu Siswanti punya latar belakang dosen untuk mikrobiologi. Jadi banyak pengetahuan itu datang salah satunya dari Bu Siswanti. Jadi mengenai istilah-istilah kayak epidermis, subkutan dan sebagainya itu adalah
dari Bu Siswanti. Kita jadi mengetahui mengenai bagaimana organ tubuh manusia bekerja dan bagaimana dia bisa mempertahankan dirinya serta bisa menyembuhkan dirinya apabila dibantu dengan NNS yang memang saya lihat berasam amino lengkap mirip kayak manusia, Pak. Merupakan bahan-bahan pembentuk tubuh manusia. Mungkin Bu Siswanti bisa hadir, Bu Sis, Mas Freddy. Bu Sis ini termasuk rendah hati karena jarang sekali mau bicara. Bu Siswanti, silakan Bu. Dimasukkan di anu saja di apa? Iya, Mas Freddy di spotlight. Nggak usah Nggak usah. Ya, Saya silakan kan Bu Siswanti. anaknya Abah, jadi Abah nggak usah spotlight juga. Nggak boleh. Soalnya perempuan nggak boleh menampakkan diri. Ya, silakan. Alhamdulillah, ala kulli hal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu puji syukur selalu tersampaikan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Kita ciptaannya yang luar biasa. Tidak lupa juga alhamdulillah terima kasih sekali buat Pak Eko, Presiden MOBI kita yang telah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan ilmu ini sampai kepada Pak Gatot dan kami semua. Mudah-mudahan rasa syukur itu tidak pernah akan padam. Karena itu selalu saya sampaikan, selalu syukuri, selalu ikhlas, selalu sabar. Seperti yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Eko, sebetulnya saya bukan siapa-siapa. Saya adalah penjual jamu yang ingin berbagi ilmu untuk Bapak Ibu sekalian. Sudah benar apa yang disampaikan Pak Sonson, Pak Ardia, bahwa semua ini adalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita dalam upaya untuk sembuh. Dan Allah ijabah itu, gitu ya. Ikhtiar itu adalah gerak usaha kita, fokus kita, hati kita tetap pada Allah. Bahwa yang menentukan itu adalah Allah. Ya. Kemudian tentang jaringan yang disampaikan oleh Abah Ike yang luar biasa itu, memang betul bahwa kulit kita itu yang lebarnya, beratnya kurang lebih 2,5 sampai 3,5 kilo. Lebarnya hampir 7 sampai 8 meter persegi. Ya. Kalau itu dilihat dari tehel itu bisa dilihat ya berapa luasnya. Nah di situ ada 700 spesies bakteri yang ada di situ dan mereka tidak apa-apa sebetulnya. Tetapi begitu ada luka, maka dia akan yang tadinya berteman menjadi musuh karena ada makanan dia berebut untuk ikut masuk. Ya. Nah mulailah terjadi infeksi. Nah itulah kemudian kalau infeksi itu dibiarkan, sebetulnya tidak dibiarkan tetapi karena penderita diabetes yang neuropati perifer, ini yang 70% yang risikonya akan menderita penyakit ini, ulkus diabetikus. Ya. Sehingga itu yang berhati-hati harusnya. Tetapi bersyukur Pak Gatot ini hanya kena yang di epidermis, tidak sampai kena ke vaskulernya. Karena kalau kena vaskuler, mungkin 7 kali lebih lama nanti itu penyembuhannya. Ini Pak Gatot kena hanya pada kulit, sehingga alhamdulillah tidak sampai 2 bulan sudah bisa tertutup. Mudah-mudahan yang di dalam juga sudah akan mengalami penyembuhan. Lapis yang pertama itu Bapak kenali itu namanya epidermis, kemudian dermis, kemudian hipodermis. Di bawahnya ada subkutan yang di situ ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ya. Sehingga kalau luka sampai ke situ itu warnanya akan kuning, nampak lemaknya itu. Kemudian kalau masuk ke dalam ada otot yang dibungkus oleh ligamen yang kemudian masuk ke tulang. Nah itu kita akan mengalami osteomielitis kalau sampai masuk ke tulang. Ya. Yang ini biasanya kalau nekrotiknya jaringan yang warna hitam ada pada tulang yang sudah rusak, maka ini sejawat medis yang melakukan. UGD MOBI tidak mampu. Kita hanya mampunya kalau ada di depan. Itu pun harus dibersihkan dulu di rumah diabetes supaya kemudian bisa diberikan NNS dan NNS bisa secepatnya berproses. Ya. Sehingga pada saat masuk UGD tidak langsung bisa diterima,
tetapi diberikan arahan dulu, advice ya oleh Pak Ardia untuk kemudian ini harus dikemanakan. Kalau lukanya bersih, tidak ada nampak yang hitam atau kuning atau hijau, maka itu bisa langsung masuk. Tetapi kalau masih ada 3 hal itu, kita tidak ambil risiko di tim UGD, diarahkan ke sejawat medis dulu sampai bersih, baru kemudian NNS diberikan. Ya, kemudian kembali kalau tadi Pak Gatot katakan dari dalam itu adalah PMB, dari luar itu dengan NNS, dengan ijabah Allah nutup itu lukanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi tontonan dan tuntunan buat peserta MOBI yang ada di Zoom Olnap ini, bisa dikedok tularkan kepada teman-teman yang lain sehingga ini bisa menjadi jariah buat kita semua. Amin. Itu aja sih Pak Eko, mudah-mudahan Pak Eko tetap berkenan dengan arahan yang penjual jamu berikan. Mohon maaf kalau kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Penjual jamunya keren, ilmunya tinggi. Baik, terima kasih Bu Siswanti, makasih Pak Sonson, Abah, terutama ya untuk perumus NNS dan kemudian berbagi kepada orang lain. Jadi saya sering menyebutnya sebagai filantropis dari MOBI, juga Pak Ardia. Terima kasih juga untuk Pak Gatot untuk apa yang disampaikan. Ini akan memberi banyak sekali kekuatan bagi teman-teman kita bahwa selalu ada harapan untuk teman-teman yang sakit. Sekali lagi testimoni kita bukan untuk menyampaikan bahwa kita ingin pamer, tetapi kita ingin menyampaikan bahwa selalu ada harapan kesembuhan bagi orang-orang yang seolah semuanya gelap. Semuanya gelap. Saya mendengar tadi Bapak, mungkin hidup saya sudah dekat waktunya akhirnya. Iya, betul. Itu kadang saya ucapkan Pak kepada istri saya itu saya ucapkan betul itu. Iya. Tapi Tuhan masih meminta Bapak untuk menemani anak istri dan cucu lebih panjang. Iya. Kendaknya lebih luar biasa. Saya pikir terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian, Pak Gatot, Pak Sonson, Abah, Pak Ardia, dan Bu Sis untuk testimoni kali ini. Ini adalah tim spesialis kami dari MOBI. Betul. Terima kasih banyak. Pak. Jadi saya mungkin sedikit Pak Eko. Pertama, terima kasih sekali untuk Pak Eko yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sama-sama kepada para penderita diabetes khususnya yang mengalami ulkus gangren, diabetes. Pak Sonson yang sudah menyerahkan saya kepada Pak Abah, kemudian Pak Ardia. Langsung saja terima kasih sekali. Jadi pada saat saya obat itu habis sudah satu habis, kemudian saya minta lagi, alhamdulillah. Dan ini yang menarik, free of charge, betul-betul sangat membantu Pak. Jadi terus langsung saja saya berterima kasih kepada menciptakan NNS ini. Itu jadi obat saya Pak, kalau ada luka apa saya pakai NNS itu cepat sekali sembuhnya Pak. Iya. Sekarang ini masih ada sisa, saya pakai untuk obat apapun dan itu alhamdulillah kelihatannya cepat sekali untuk penyembuhan. Terima kasih sekali kepada Bapak-bapak sekalian, para mentor, para penyelia, khususnya Bu Siswanti telah memberikan pengetahuan betul yang memang ini saya ingin ketahui. Karena saya nanya sama dokter bedah Pak, Dok, ini kira-kira berapa lama akan sembuh gangren saya? Ya kira-kira 6 bulan lagi lah katanya begitu. Jadi memang akan cukup panjang gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Eko ini khususnya pada admin yang sudah menerima saya begitu responsif sekali Pak. Itu kalau nggak ada Bu Mary saya nggak ikut. Mana Bu Mary? Bu Mary muncul dong. Bu Mary muncul. Bu Mary. Ini jangan-jangan belum mandi jadi nggak muncul ya? Iya. Hadir Pak. Muncul. Mana gambarnya? Ini saya gambarnya. Oh iya. Tuh dia. Oh, ternyata belum mandi. Hidupnya nggak bisa berfungsi, jadi pucat lagi gitu kan?
Ya Bu Mary, makasih banyak sudah memasukkan Pak Gatot ya. Sudah terbantu beliau, jadi jasa Anda semuanya tentu pasti akan dikenang. Ya. Apa Semoga ya? Tuhan yang akan membalas semua kebaikan Bapak-bapak, para Sepakat. mentor, para Bapak. Sepakat. Terima Ya. kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu-Ibu untuk testimoni yang panjang ini, tapi menarik. Terima kasih Mbak Mary, saya serahkan acara kembali Mbak Mary. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Gatot, sampai ketemu lagi Pak. Waalaikumsalam. Mas Pak Samson, Abah dan Pak Ardia, Bu Sis, terima kasih banyak. Ya.